Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersambung ke konten berikutnya. Jadi saya itu gini teman-teman, kalau ada yang inspirasinya muncul di kepala, langsung sekalian buat beberapa video kayak gitu, gak cuman satu video aja. Cuman pasti tanggal uploadnya beda. Jadi judul kali ini adalah cara kita untuk mengetahui kelamin ular, teman-teman. Bahasanya kalau di reptil itu cara sexing ular. Jadi ada beberapa cara, metode yang digunakan agar supaya kita tahu ular ini jantan atau betina. Beberapa bisa dilakukan oleh semua kalangan. Ada juga yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang profesional, teman-teman. Jadi simak videonya. Yang paling umum itu ada istilahnya puping kayak gini. Jadi puping itu kita hanya mengandalkan insting dan apa ya, itu bukan dipencet atau gimana, cuman kita paham tekniknya, harus paham tekniknya. Jadi kita harus memposisikan tangan kita dengan benar, dan nanti tanpa dipencet yang sangat keras, kelamin ular itu bakal keluar sendiri, teman-teman. Jadi itu bukan dipencet yang kayak mau dipatahin ekornya ya, bukan, tapi itu hanya sedikit aja tekanannya, dan nanti hemipenisnya akan keluar, teman-teman. Seperti biasa, kalau keluarnya dua titiunya itu berarti jantan, kalau nggak keluar itu berarti betina, teman-teman. Jadi titiunya ular itu reptil itu, semua reptil itu ada dua, teman-teman. Jadi caranya agar bisa puping ya, kalian harus praktek sendiri ke apa ya, ke semua jenis ular, teman-teman. Maksudnya itu langsung praktek sendiri ke ularnya langsung, dan harus didampingi orang yang paham. Kalau tidak didampingi orang yang paham kan kasihan ularnya dipencet-pencet, anusnya kan nggak nyaman nanti ularnya. Jadi sebelum melakukan puping, posisikan ular dengan benar agar ularnya itu nggak berontak ataupun gigit, teman-teman. Jadi gitu. Jadi tiap jenis ular itu ya cara pupingnya sama, cuman tekanannya itu beda, teman-teman. Kalau ular kecil ya tenaganya kecil, kalau ular gede ya tenaganya gede, kayak gitu aja. Dikira-kira sendiri, pakai feeling, teman-teman. Yang kedua itu ada metode probing. Jadi saya ada alat probing di dalam, nanti malah sambil saya kasih fotonya aja kayak gini. Jadi alat probing ini dibuat dari stainless steel kalau nggak salah ya, jadi anti karat. Dan itu caranya itu kayak di video ini. Jadi ini dimasukkan, teman-teman, ke kloaka ular atau anus ular. Jadi mengarah ke ekor, mengarah ke belakang, bukan mengarah ke depan. Kalau alat ini masuknya dalam, biasanya itu 5 cc lebih, itu biasanya jantan, teman-teman. Kalau masuknya pendek 3 sampai 5 cc atau kurang, itu biasanya betina. Jadi kayak gitu. Jadi sama aja metodenya, kita harus pakai feeling. Itu bukan dijeblos masuk kayak gitu ya. Bukan dijeblos cut gini, bukan. Jadi itu diputer, teman-teman, diputer kayak gini, kayak diputer gitu tanpa didorong, jadi itu masuk sendiri. Jadi diputer aja pelan-pelan, jangan sampai menyakiti si ular. Dan sebelum melakukan sexing, ujung probingnya itu kalian kasih alkohol agar steril, teman-teman. Dan sama juga posisikan ular dengan aman agar tidak berontak, karena ular waktu di sexing ya pasti risih. Kalau kalian sendiri kan ditowel-towel anunya kan gimana kan. Nah, alat sexing ini cara untuk kalian belajar probing itu ya, kalian harus punya alat sexingnya dulu, teman-teman. Kalau ada temannya yang punya mungkin bisa pinjam, atau kalau mau beli sendiri juga bisa. Harganya itu 150 sampai 200 ribuan, teman-teman. Itu alat sexing itu, probing maksudnya itu apa ya, mereknya banyak.
tapi bentukannya sama teman-teman. Selanjutnya itu ada beberapa jenis ular yang bisa dibedakan jantan betinanya berdasarkan dari visualnya aja. Jadi kita lihat aja ini udah udah tahu jantan betinanya yang mana. Contohnya kayak Viper Tropidolaimus sp. Jadi semua genus Tropidolaimus, Wagleri, Subhanulatus, Latincinthus itu sama teman-teman. Jadi betinanya ya warnanya bagus, cantik, ukurannya gede, bisa gede. Kalau jantan itu dia warnanya lebih polos dan ukurannya jauh sekali lebih kecil teman-teman. Jadi sangat mencolok sekali perbedaannya. Jadi kalian ndak perlu repot-repot mau puping atau probing kalau untuk ular Tropidolaimus sp. Jadi hanya dilihat saja itu sudah bisa teman-teman. Mungkin ada beberapa jenis lagi yang sama seperti kayak itu, maksudnya bisa dibedakan kelaminnya berdasarkan visual. Cuman saya seingatnya saya itu sekarang hanya itu teman-teman. Oke, lanjut yang berikutnya itu dengan cara apa ya istilahnya, enggak tahu istilahnya dibilang apa. Jadi langsung dikumpulin sama ular yang lainnya teman-teman. Ini apa ya, mungkin cara ini biasanya dilakukan oleh breeder. Jadi untuk mengetahui jenis kelamin ularnya, contohnya tiretik ya, kayak saya kan tahunya tiretik. Jadi teman-teman, ini hanya bisa dilakukan ketika ular sudah memasuki usia yang matang. Jadi kalau ular masih bayi itu enggak bakal ngefek gimana tingkahnya, bakal sama aja maksudnya. Jadi ini hanya bisa dilakukan ketika usia ular sudah matang. Kalau di retik itu tinggal kumpulin aja. Kalau dia kayak gini, kayak video yang maksudnya kayak berkelahi gitu kan, kemarin saya juga sudah upload ya videonya, ular kalau jantan ketemu jantan itu kayak gimana. Jadi kayak gitu. Jadi mereka akan menunjukkan tingkah laku yang berbeda ketika bertemu sesamanya teman-teman. Jadi nanti ketahuan kalau ini yang jantan, ini yang betina. Jadi kayak gitu. Jadi kalau di retik ya, kalau kalian temuin retik satu dengan retik yang lainnya, kalau responnya mereka berantem, itu sudah dipastikan pasti 1000% jantan-jantan teman-teman. Jantan dengan jantan maksudnya. Kalau kalian campurkan terus ekor betina itu ekor ularnya itu ngangkat dan ngeluarin cairan, nah berarti kalau yang begitu itu betina teman-teman. Respon masing-masing ular itu kan beda kan, bisa kelihatan jelas kan. Jadi itu bisa juga dipakai untuk metode sexing teman-teman, atau mengetahui jenis kelamin ular. Untuk yang terakhir, ini cara yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah lama menggeluti di bidang tersebut ya. Contohnya kayak Bang Panji ya, kayak gitu. Bang Panji kan lihat king cobra, lihat tok gitu kan, dia bisa tahu ini jantan, ini betina. Jadi ini memang hanya dilihat dari visual teman-teman, bukan kayak Tropidolaimus sp ya. Jadi ini untuk ular yang tidak bisa dibedakan jenis kelaminnya dari visual, tapi orang ini itu sudah tahu persis teman-teman. Jadi biasanya orang-orang yang sudah profesional itu hanya lihat atau hanya pegang itu sudah tahu teman-teman, sudah tahu kalau ini jantan atau betina. Jadi caranya ya kalian harus lama mendalami teknik-teknik tersebut, nanti bisa tahu dengan sendirinya teman-teman. Dan cara itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, jadi hanya orang yang profesional aja yang bisa melakukan. Dan kalau kalian mau jadi profesional ya harus belajar teman-teman. Seiringnya waktu kalian pasti bisa jadi gitu. Oke, mungkin video ini cukup sampai segitu ya.
cara sexing ular. Jadi ada berapa metode tadi, pokoknya itu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.